Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah sebelumnya sudah menjelaskan silsilah dari keluarga SpongeBob dan juga Patrick, nah rasanya kurang lengkap nih guys kalau tidak dijelaskan juga silsilah keluarga yang tinggal di tengah-tengah rumah mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan Squidward? Karena kalian juga sudah banyak banget nih yang request ingin dibuatkan penjelasan tentang silsilah keluarga Squidward. Oke, pada video kali ini admin akan membahas tentang silsilah keluarga Squidward tersebut yang berdasarkan referensi dari salah satu video tentang silsilah keluarga Squidward yang diupload oleh channel YouTube official SpongeBob SquarePants. Dan pastinya admin juga akan memberikan sedikit penjelasan sepengetahuan admin ya tentang peranan dari setiap anggota keluarganya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah silsilah lengkap keluarga Tentacles yang merupakan keluarga Squidward. Berdasarkan sebuah video yang dirilis oleh channel resmi SpongeBob SquarePants, telah mengonfirmasi bahwa silsilah awal keluarga Tentacles bermula dari leluhur pertama Squidward yang bernama Squidosaurus Rex. Squidosaurus Rex merupakan spesies binatang purba, semacam dinosaurus gabungan antara gurita dengan T-Rex. Nah, karakter ini pertama kali muncul dalam film kedua SpongeBob yang berjudul The SpongeBob Movie Sponge Out of Water. Penyebab kenapa Squidosaurus Rex bisa muncul dari masa lalu menuju masa depan adalah karena ulah Patrick yang telah membalikan waktu menggunakan mesin waktu dan membawa Squidosaurus Rex menuju masa depan. Kemunculan Squidosaurus Rex pun membuat seisi pelanggan Krusty Krab merasa panik karena ia tiba-tiba muncul dan mengamuk di sana. Oh iya, by the way, sepertinya Squidosaurus Rex ini usianya lebih tua dari Primitive Sponge maupun Primitive Star yang muncul dalam episode SB129. Sebab ini juga menjadi salah satu alasan nih guys, penyebab kenapa Squidward tidak memiliki nenek moyang yang muncul di episode SB129. Alasan lainnya juga bisa karena Squidward telah menjelajah masa lalu menuju zaman prasejarah dan menciptakan permainan menangkap ubur-ubur, yang artinya perbuatan Squidward tersebut telah merubah tatanan waktu pada masa mendatang. Oke, next lanjut ke silsilah keluarga Squidward berikutnya. Keturunan dari Squidosaurus Rex selanjutnya adalah karakter Squidward versi zaman batu. Ya, ia adalah Squawk. Peran dari Squawk adalah kemunculannya dalam episode Hook yang berlatar waktu sekitar 530 juta tahun sebelum Masehi. Dalam episode Hook memperlihatkan karakteristik Squawk yang sama halnya seperti Squidward dengan sifatnya yang selalu marah dan merasa risih terhadap orang lain di sekitarnya. Next, untuk silsilah selanjutnya ada kakek buyutnya Squidward. Ya, siapa lagi kalau bukan si badut kerajaan Squidly. Nah, berbeda dari SpongeBob dan Patrick yang tidak memiliki leluhur versi abad pertengahan, pada silsilah keluarga Squidward ada nih guys leluhurnya, yaitu Squidly Tentacles. Peran dari Squidly adalah kemunculannya dalam episode Dungeons and Dragons sebagai badut kerajaan. Squidly juga menjadi orang yang bertanggung jawab nih guys atas penyebab kenapa Squidward selalu sial dan tidak bisa memainkan klarinet. Hal tersebut dikarenakan Squidly telah mengutuk anak cucu keturunannya agar tidak bisa memainkan alat musik klarinet. Oh, persetan dengan peralatan bodoh ini. Kalau aku tidak bisa belajar cara bermain ini dengan baik, aku sumpahi anak cucu cicitku dikutuk 10 kali lipat. Lalu setelah puluhan generasi berikutnya, muncul karakter bernama Hopalong Tentacles. Peran dari Hopalong adalah kemunculannya dalam episode Pass of the West yang berlatar waktu di akhir abad ke-18 atau bertepatan pada era cowboy. Nah, di episode ini, Hopalong berperan sebagai kasir sekaligus bartender dari sebuah bar salon bernama Krusty Cantina. Oh iya, selain sebagai bartender, ternyata Hopalong mungkin satu-satunya orang dalam keluarga Tentacles yang berhasil mematahkan kutukannya Squidly. Sebab terdapat salah satu scene dalam episode Pass of the West yang memperlihatkan kemahiran Hopalong ketika memainkan alat musik piano dengan nada yang sangat enak didengar. Lalu Hopalong pun mempunyai anak yang tidak disebutkan namanya. Nah, anak dari Hopalong ini adalah kakek Squidward. Tidak pernah diungkapkan di sepanjang seri siapa sebenarnya kakek Squidward ini. Namun kakek Squidward menikah dengan nenek Squidward atau Grandma Tentacles.
Peran dari nenek Squidward adalah kemunculannya dalam episode Charm Fricassee, di mana nenek Squidward muncul perdana lewat episode ini. Dan kemunculan nenek Squidward itu pun dikarenakan Squidward yang secara diam-diam memakai resep rahasia makanan Charm milik neneknya tanpa izin. Hal tersebut pun akhirnya membuat nenek Squidward merasa marah dan langsung melabrak Squidward yang sedang berada di restoran Charm Bucket. Nah, pasangan dari kakek dan nenek Squidward ini dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Anak pertama yaitu ayah Squidward yang bernama Jeffrey atau Jeff Tentacles. Dalam sepanjang seri SpongeBob berlangsung, tidak pernah diungkapkan kemunculan dari ayah Squidward ini. Namun nama dari ayah Squidward pernah disebutkan oleh SpongeBob dalam episode Crabburg, bahwa Squidward tidak pernah dipeluk oleh ayahnya semasa kecil. Lalu perkataan SpongeBob tersebut pun langsung dibantah oleh Squidward, dan Squidward mengatakan bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Ayah Squidward tidak pernah memeluknya. Bukankah itu menyedihkan? SpongeBob, keadaan ini tambah konyol. Aku beritahu kau ya bahwa ayahku sangat menyayangiku. Itu adalah Lalu wujud fisik dari ayah Squidward baru diungkapkan melalui buku SpongeBob yang berjudul Hooray for Dads yang dirilis pada tahun 2006. Ayah Squidward pun menikah dengan ibu Squidward atau yang biasa dipanggil dengan julukan Nyonya Tentacles. Mungkin dari seluruh keluarga Tentacles yang sudah admin sebutkan sebelumnya, hanya ibu Squidward saja nih guys yang memiliki banyak peran dalam serial ini. Sebab peran dari ibu Squidward ini terbilang sangat banyak. Contohnya dalam episode Fools in April yang memperlihatkan wajah ibu Squidward ketika masih muda. Lalu di episode Krusty Towers menampilkan ibu Squidward yang disuruh oleh SpongeBob dan Tuan Krab membuat makanan biskuit pesanan Squidward. Dan di episode Scavenger Pants, di mana ibu Squidward mengadopsi SpongeBob dan Patrick sebagai saudara angkat bagi Squidward sekaligus anaknya. Oh iya, sekilas penampilan ibu Squidward ini sama persis ya guys dengan penampilan nenek Squidward. Cuman bedanya kalau ibu Squidward memakai kacamata, sedangkan nenek Squidward tidak. Oke, lanjut ke pembahasan silsilah. Nah, pasangan dari ayah dan ibu Squidward ini dikaruniai 1 orang anak. Ya, siapa lagi kalau bukan Squidward Tentacles. Tidak diketahui bulan dan tanggal berapa Squidward lahir, namun dapat dipastikan Squidward memiliki usia yang lebih tua 10 tahun dari SpongeBob dan Patrick. Yang artinya Squidward diperkirakan lahir di tahun 1970-an. Untuk mengetahui profil lengkap Squidward secara detail, kalian bisa simak video yang sudah admin buat ini ya guys. Karena Squidward adalah seorang anak semata wayang, ia tidak menyadari nih guys, dan sampai lupa akan statusnya tersebut. Sebab dalam episode Scavenger Pants, Squidward menyuruh sekaligus mengerjai SpongeBob dan Patrick untuk mencari saudara laki-lakinya yang hilang. Namun karena sudah putus asa dengan perintah yang Squidward suruh tersebut, akhirnya SpongeBob berinisiatif untuk menjadikan status mereka sebagai saudara Squidward. Dan hal tersebut pun akhirnya disetujui oleh ibu Squidward untuk menjadikan SpongeBob dan Patrick sebagai saudara angkat bagi Squidward sekaligus anaknya. Lalu anak kedua dari pasangan kakek dan nenek Squidward adalah paman Squidward yang tidak disebutkan namanya. Paman Squidward pun menikah dengan bibi Squidward yang tidak disebutkan namanya juga. Nah, buah hasil dari pernikahan mereka adalah sepupu Squidward yang bernama Squeeze Tentacles. Peran dari sepupu Squeeze adalah kemunculannya dalam episode Stanley S. SquarePants, di mana ia tiba-tiba muncul di Krusty Krab dan pergi begitu saja. Oh iya, dilihat dari penampilannya, tampaknya sepupu Squeeze ini mirip seperti Squidward versi muda dengan rambut berwarna pirang yang panjang. Dan sepertinya juga sepupu Squeeze ini merupakan silsilah terakhir dari keluarga Tentacles. Oke, mungkin segitu saja rangkuman penjelasan tentang silsilah dari keluarga Tentacles yang merupakan keluarga Squidward menurut channel resmi YouTube official SpongeBob SquarePants. Jadi jika ada suatu karakter gurita yang menyerupai Squidward namun bukan berasal dari silsilah keluarga Tentacles tersebut, sudah dipastikan kalau karakter itu bukanlah keluarganya Squidward ya guys. Contohnya soalnya banyak banget nih, seperti karakter yang menjadi rival abadi Squidward, yaitu Squilliam Venchison. Lalu pacar Squidward yang bernama Squilivia, atau gurita perempuan yang berperan sebagai kasir di episode The Night Patty, yaitu Squidabet. Dan pokoknya masih banyak lagi deh karakter gurita lainnya yang tinggal di perumahan Tentacle Acres. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi tentang silsilah keluarga Squidward, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan silsilah keluarga tersebut ada yang admin lewatkan dan lupa untuk disebutkan.
Selanjutnya, silsilah keluarga siapa lagi nih guys yang akan admin SpongeBobpedia bahas? Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.